ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua nikmat berupa kesehatan dan kesempatan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita seluruhnya taufiknya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di hari Jumat atau malam Sabtu, tempat kita ini membahas satu kitab akidah yaitu Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad karya Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah kita sudah berada di bagian akhir dari buku ini. Iya. Pembahasan yang terakhir yaitu beliau sebutkan di antara akidah ahli sunnah wal jamaah dan hal yang terkait dengan beriman kepada Rasul. Beliau sebutkan beberapa kekhususan dan keutamaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan semuanya itu wajib diimani, wajib diyakini. Ya, merupakan termasuk konsekuensi dari persaksian wa anna Muhammad Rasulullah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan beliau memiliki telaga, beliau adalah penutup para nabi, ya, beliau adalah pimpinan para rasul, ya, beliau pemilik panji-panji pujian pada hari kiamat, beliau pemilik syafaat al-uzma, beliau adalah imamnya para nabi dan rasul, sahabat beliau adalah sebaik-baik sahabat para nabi dan rasul, ya, dan seterusnya dari perkara-perkara akidah tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala melanjutkan, kata beliau wa afdalu ummatihi Abu Bakrin As-Siddiq. Abu Bakrin As-Siddiq. Ya, kalau dibaca sambung ya. Tsumma Umarul Faruq, tsumma Utsmanu Dzun Nurain, tsumma Aliul Murtada ajma'in. Lima rawa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu qala kunna naqulu wan nabiyyu hayy wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hayyun afdalu hadhil ummati ba'da nabiyha Abu Bakrin thumma Umar thumma Utsman thumma Ali fayablughu dzalika an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fala yunkiruhu. Wa sahhatir riwayatu an Ali radhiyallahu anhu annahu qala khairu hadhil ummati ba'da nabiyha Abu Bakrin thumma Umar walau syi'tu lasammaitu tsalitsah. Baik. Kita terjemahkan dulu ya. Kata beliau rahimahullahu taala, yang paling afdol dari umatnya, itu berarti dihitung dari ketika beliau terutus, ya, sampai pada hari kiamat. Dan itu sudah jelaskan bahwa umat Nabi terbagi dua, ada ummatul ijabah dan ada umat ad-dakwah. Ummatul dakwah semuanya, yang mukminnya yang kafirnya. Adapun umat ijabah, mereka umat yang menjawab seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia yang hidup dari tertusnya beliau itu umat semuanya. Nah, kata beliau yang paling afdolnya dari umatnya adalah Abu Bakar Siddiq, namanya
Abdullah. Ya. Ada yang baru dengar ya? Beliau jarang disebut namanya. Selalu Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq. Dan gelarnya. Abu Bakar kunyah, Siddiq itu lakop. Gelar. Ya. Nah, lakop-lakop sekarang muncul di abad setelah zaman Qurun Mufaddalah. Jauh setelah itu baru ada lakop-lakop yang baru muncul seperti pakai kata Din, Nuruddin, Imanuddin, Taqiyuddin, itu lakop. Ya, lakop. Ya. Sama di sini. Ini ilmu kudamah sudah terjelaskan di, ada yang ingat majlis pertama ketika awal-awal kita baca buku ini. Ya. Lakop beliau Muwaffaquddin. Ya, Muwaffaquddin. Dan ini lakop-lakop seperti ini tidak dikenal di awal-awal Islam dulu. Lakopnya Umar Faruk, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman Dzunnurain, pemilik dua cahaya. Ya. Ya. Masing-masing ada lakopnya. Nah, nanti beberapa zaman setelahnya, nah, seperti Nawawi rahimahullah, ya, walaupun beliau tidak ridho dengan lakop seperti itu. Ya. Ibnu Taimiyah Taqiyuddin, Nawawi Muhyiddin, ada din-dinnya. Nawawi rahimahullah mengatakan, saya tidak ridho dengan orang yang menggelari saya dengan nama, saya tidak ridho dengan nama gelar itu. Ya. Jadi lakop, kunyahnya Abu Bakar. Nama aslinya Abdullah ibnu Abi Quhafah. Abu Quhafah ayahnya Abu Bakar namanya Utsman. Berarti nama aslinya beliau Abdullah bin Utsman. Ingat ya, depan saya tanya. Nama aslinya Abdullah, hanya jarang didengar, jarang disebut. Gelarnya Siddiq. Tsumma Umar, urutan kedua Umar. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab Al-Faruq. Di sini jelaskan Al-Faruq. Ya. Al-Faruq. Ya. Tsumma Utsmanu Dzunnurain. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan min Bani Umayyah. Dzunnurain, ini gelarnya. Dzu pemilik, Nurain cahaya. Kenapa digelari memiliki dua cahaya? Karena beliau menikahi dua putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ya, makanya digelari dengan pemilik dua cahaya. Ya. Dan hanya beliau yang menikahi putri Nabi dua. Ya. Ali radhiyallahu anhu, Fatimah. Ya, beliau dua-duanya. Kalau ditanya, loh, kan tidak boleh menggabungkan dua saudara. Jawabannya, karena satu sudah meninggal. Nikah lagi satu. Bahkan dalam riwayat kata Nabi, saya masih punya anak perempuan, saya nikahkan dengan Utsman lagi. Subhanallah. Saya nikahkan dengan Utsman lagi. Jadi Dzunnurain artinya pemilik dua cahaya. Tsumma Ali al-Murtada. Kemudian Ali al-Murtada. Ini Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib. Lakab al-Murtada itu ya kadang datang dari sebagian orang yang kadang ekstrim kepada Ali bin Abi Thalib, ya, menyandarkan lakab al-Murtada. Ya, karena kalau dikatakan al-Murtada diridhoi, semua diridhoi. Ya kan? Abu Bakar diridhoi, Umar diridhoi, Utsman diridhoi. Nah, ini sekali lagi gelar al-Murtada itu kadang datang dalam sebagian dari orang-orang yang ya mengkhususkan Ali. Tapi sudah berjalan kan disebutkan. Tapi kalau biasanya di sini para ulama ussalaf tidak menyematkan gelar ini kepada beliau radhiyallahu anhu. Hanya
Sebutkan namanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sini Ibnu Qudamah memakai gelar Al-Murtada. Ajma'in. Al-Murtada. Dalam kurung Ajma'in. Karena dalam cetakan yang lain buku ini tidak ada Ajma'innya. Jadi kata beliau, ini akidah ahli sunnah. Ya. Ini dari sisi keafdolan. Dan saya sudah pernah singgung permasalahan ini bahwa dalam permasalahan afdolnya, ini kan beliau singgung sini afdolu ummati, berarti permasalahan fadilah. Permasalahan keutamaan. Abu Bakar As-Siddiq sepakat, beliau pertama. Kedua Umar sepakat. Ya. Nah, urutan ketiga di awal-awal Islam dulu itu sempat terjadi khilaf sedikit. Ya. Khususnya sebagian murid-muridnya sahabat seperti Al-A'mash, Sulaiman bin Mihran, dari riwayat yang lain juga datang dari Sufyan Ats-Tsauri, alaihim rahmatullah, mereka mengatakan kalau dari sisi keutamaan itu urutan ketiga Ali bin Abi Thalib, baru Utsman. Itu mereka pendapat sebagian kecil dari ulama salaf. Setelah itu Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menukil kesepakatan setelah meninggalnya mereka ini Al-A'mash dan Sufyan Ats-Tsauri, jauh zaman setelahnya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menukil ijma, kesepakatan bahwa urutan dalam keafdoliaan, fadilah itu sama urutan dalam khilafah. Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali. Paham ya? Adapun dalam masalah khilafah tidak ada perselisihan salaf di situ. Jadi kalau ada yang antum dapatkan beda urutan khilafahnya, hati-hati itu ahlul bidah. Mendahulukan Ali daripada semuanya. Bahkan yang ekstrimnya orang-orang Syiah Rafidhah mengatakan Jibril salah menurunkan wahyu. Pantasnya untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Paham? Makanya jangan heran kenapa permasalahan ini dimasukkan dalam buku akidah. Ya? Dimasukkan dalam buku akidah. Padahal tidak ada dalam rukun iman yang 6. Ada rukun iman yang iman kepada sahabat? Tidak. Tapi dimasukkan dalam pembahasan pokok akidah ahli sunnah untuk menerangkan bahwa inilah akidah ahli sunnah dan mereka sepakat di atas ini. Yang menyelisihinya keluar dari ahli sunnah. Makanya Ibnu Taimiyah dalam Al-Aqidatul Wasithiyah mengatakan siapa yang mengedepankan Ali dalam khilafah, ya, jangankan mendahului Abu Bakar As-Siddiq, mendahului Utsman saja radhiyallahu anhum ajma'in, sudah kata beliau fahuwa adhallu min himari ahlihi, maka dia lebih sesat daripada keledai peliharaannya. Kalau dia dahulukan Ali daripada Utsman, urutan khilafah nanti akan kita bahas. Beliau singgung nanti tentang urutan khilafah. Kita bahas itu tentang masalah khilafah. Khilafah peninggal Nabi SAW. Apalagi kalau dia mendahulukan Ali bin Abi Thalib di atas 3 khulafah yang lain. Itu jelas. Ya, karena ahli sunnah sepakat di atas itu urutannya. Ya, khilafah setelah Nabi Abu Bakar, setelah Abu Bakar meninggal Umar, setelah Umar meninggal Utsman, setelah itu Ali. Jelas ya? Nah, yang ada silang pendapat tadi sedikit itu dalam masalah keutamaan. Karena beda dalam masalah keutamaan dan khilafah. Nah, kata beliau di sini berarti beliau bersama pendapat kebanyakan ulama dari sisi keutamaan urutannya sama khilafah ya. Ya, urutannya sama khilafah. Kata beliau sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ada haditsnya ya, Ibnu Umar, dan ini sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar mengatakan, dulu kami naqulu, kami ucapkan dengan lisan, wan nabiyyu hayyun, dan nabi masih hidup. Berarti ini sunnah takririyah. Paham ya? Sunnah takririyah. Sunnah itu ada 3. Sunnah qauliyah, ucapan. Sunnah fi'liyah, perbuatan. Dan sunnah takririyah. Sunnah takririyah itu Nabi tidak ucapkan, Nabi tidak lakukan. Tetapi sahabat yang melakukannya, Nabi saksikan. Bisa dipahami? Makanya jadi syariat juga. Kenapa? Karena kalau itu pelanggaran dalam sisi syariat, maka ada wahyu yang menegur. Kalau bukan Al-Quran yang turun, Nabi menegurnya. Berarti ketika Nabi tidak mengingkarinya, dalam artian Nabi mentakrirnya, menetapkannya, itu sunnah. Bisa dipahami? Jelas ya? Banyak contohnya.
Ya, contohnya misalnya doa. Iya, ketika Nabi sholat berjamaah, habis ruku, sami Allahu liman hamidah. Ya, yang dari Nabi SAW Nabi baca Rabbana walakal hamdu. Kadang Nabi tambah Allahumma Rabbana walakal hamdu. Satu orang pemuda, anak muda di belakang tambah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Nabi dengar, tahu bacaannya apa yang dia baca. Ini kekhususan Nabi ya. Nabi tahu apa yang dilakukan oleh orang di belakang. Membaca apa Nabi tahu. Setelah salam, kata Nabi SAW, siapa yang membaca doa itu tadi? Pemuda ini yang katakan, saya Rasulullah. Kata Nabi, saya melihat 12 malaikat berlomba-lomba menulis pahalamu. Subhanallah. Nah, datang orang yang tidak paham dengan hadits ini, bolehnya adanya bid'ah hasanah. Yang penting baik. Iya. Nah, orang-orang yang tidak belajar pasti terpengaruh. Oh iya betul. Berarti boleh menambah-nambah. Karena sahabat tambah. Nabi tetapkan. Kalau boleh menambah-nambah kan hancur agama. Oke, salat maghrib 5. Ya kan? Tidak ada yang mengatakan itu. Nah, kita jawab syubhatnya. Kita jawab pengkaburan ini. Bahwa Nabi SAW katakan, kul bid'atin dhalalah. Semua bid'ah sesat. Nah, tidak ada pendalilan dalam hal itu. Kita katakan sunnah ada 3. Yang terakhir sunnah takririyah. Seandainya itu pelanggaran syariat, Nabi akan tegur. Ternyata Nabi SAW menetapkan, bahkan Nabi melihat malaikat mencatat pahalanya. Maka itu menjadi sunnah. Paham? Sunnah takririyah. Itu yang pertama. Yang kedua, dibolehkan bagi bersahabat radhiyallahu anhum, dan ini termasuk keutamaan mereka, dibolehkan bagi mereka berijtihad di zaman sahabat, di zaman Nabi. Ketika Nabi masih hidup ya. Ya. Dalam artian kalau mereka berijtihad, ijtihad itu berpendapat sendiri sesuai dengan ilmu yang ada. Kalau benar, jadi syariat. Kalau salah, ditegur. Kalau bukan Al-Quran yang turun, maka Nabi yang menegurnya. Karena zaman itu zaman wahyu. Ya. Syariat masih sementara disempurnakan. Bayangkan Nabi ketika lupa 2 rakaat. Salat Isya loh. Di tasyahud pertama yang seharusnya naik ke rakaat ketiga, Nabi salam. Sahabat ikut salam. Nah ini jelas-jelas salah. Saya tanya, kenapa sahabat tidak yang menegur? Lihat lanjutan haditsnya. Setelah salam, apa kata sahabat? Tidak ada yang berani menegurnya. Sahabat saling melihat. Ini 2 rakaat. 2 rakaat. Datang sahabat yang memberanikan diri. Namanya Dzul Yadain. Pemilik panjang tangan. Pemilik tangan namanya artinya. Ya Rasulullah, aku sirati sholatu. Ya Rasulullah, apakah sholat dikurangi ataukah turun wahyu baru? Nabi katakan, kenapa? Ya Rasulullah, sholatnya cuma 2 rakaat. Nabi, dalam riwayat ini Nabi sudah salam, mundur ke tiang bersandar sambil berzikir. Jelas? Nabi SAW tidak langsung mempercayai ucapan sahabat ini. Siapa tahu dia yang salah, karena Nabi yakin bahwa benar. Maka Nabi bertanya kepada sahabat yang lain, kama qala Dzul Yadain, apakah betul? Dia katakan, sahabat yang lain mengatakan, betul ya Rasulullah. Hanya tidak ada yang berani tegur, hanya dia. Siapa yang berani tegur Nabi? Kenapa? Karena waktu itu kalau ada berubah, mereka langsung ikut. Kenapa? Zaman wahyu. Hanya kata Nabi ketika ditanya seperti itu oleh Dzul Yadain, kata Nabi, tidak ada wahyu yang turun, salat tidak dikurangi. Saya yang lupa. Nabi ingatkan sahabat, inni ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzakiruni. Saya lupa sebagaimana kalian lupa. Kalau saya lupa, ingatkan saya. Maka Nabi tambah 2 rakaat. Itu ada ilmu fikih di situ. Kalau ada orang yang lupa, dia lupa sujud sahwi, walaupun dia sudah salam, sudah cerita, salam waktunya belum lama, sujud sahwi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ ya sudah mundur, sudah berzikir, bahkan sudah berbicara. Nabi hanya tambah 2 rakaat, kemudian beliau sujud sahwi sebelum salam. Jelas? Nabi sujud sahwi sebelum salam. Iya. Nabi sujud sahwi setelah salam. Karena dia dianggap menambah gerakan. Ya, itu gerakan yang ditambah adalah gerakan salam. Makanya Nabi sujud sahwinya setelah salam. Karena kaidahnya bahwa kalau menambah gerakan itu, sujud sahwinya setelah salam,
mengurangi gerakan itu sujud sahwinya sebelum salam. Baik. Nah, itu menunjukkan bahwa sahabat radhiyallahu taala anhum mengetahui bahwa pada waktu itu zaman wahyu. Iya, jelas ya? Mereka mengatakan kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil. Lau nuhina lanahana anhul Qur'an. Perhatikan. Kata sahabat, kami melakukan al-azal. Itu berhubungan dengan istri-istri kami, mengeluarkan di luar. Dan Al-Quran sedang turun. Maksudnya Al-Quran masih turun. Lau nuhina. Seandainya itu terlarang, lanahana anhul Qur'an. Al-Quran pasti melarang kami. Ya. Makanya kadang kalau mereka berijtihad, salah. Ditegur oleh Nabi. Ammar bin Yasir ketika diutus oleh Nabi SAW, beliau junub. Beliau tahu bahwa ketika tidak ada air, boleh menggantikan tayamum. Ya, tayamum menggantikan air. Tapi beliau tidak tahu cara tayamum bagaimana. Pada waktu itu beliau junub, tidak ada air. Maka beliau berguling-guling di pasir. Fatamarraqtu ala sa'id kama tamarraqud dabbah. Saya berguling-guling di pasir sebagaimana berguling-gulingnya binatang. Ijtihadnya, ini pendapatnya. Dan Nabi tidak salahkan. Nabi SAW tidak menegur keras, hanya Nabi ajarkan yang benar. Nabi tidak, kau ini bodoh, makanya belajar ini dan itu. Memang sahabat dibolehkan berijtihad. Ketika salah, ditegur. Berarti itu salah. Tidak sesuai dengan syariat. Ketika benar, ijtihadnya jadi syariat. Paham? Ini ketika Nabi masih hidup. Nabi sudah meninggal, sempurna agama. Makanya ketika sahabat berselisih, dilihat yang mana pendapat sesuai sunnah. Ketika Nabi meninggal, sahabat berselisih. Banyak perselisihan. Jelas ya? Ya, dilihat yang mana? Ya. Yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi tidak ada hujah di situ ya. Bagi mereka yang mengatakan bisa boleh menambah-nambah. Makanya ketika Nabi meninggal, ya, yang ada hanya mengikuti. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ittabi'u fala tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah, jangan mengada-ada lagi. Kalian telah disempurnakan, telah dicukupi. Jadi jangan samakan. Sahabat kalau berijtihad salah dapat pahala 1. Kalau benar dalam pendapatnya dapat pahala 2. Kalau kita salah dapat dosa. Beda, mereka ahli ijtihad, mujtahid. Ya. Makanya kalau kita enggak bisa berijtihad, itu tidak bisa. Kenapa? Fas'alu ala dzikri kuntum la ta'lamun. Tanya kalau kalian tidak tahu kepada orang yang tahu. Yaitu belajar. Bertanya, belajar dan seterusnya. Nah, jadi ucapan Ibnu Abbas, Ibnu Umar di sini, kunna naqulu, kami dulu mengatakan, dan Nabi masih hidup, bahwa seafdol-afdol manusia setelah nabinya, umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, Umar, tsumma Utsman. Tidak ada Ali disebut. Hah? Makanya kenapa tadi ada khilaf? Ada ulama yang berpendapat Ali ketiga. Paham ya? Ya. Jadi Ali radhiyallahu anhu tidak disebut. Jadi riwayat yang ada Ali itu dalam kurung tidak ada. Faya blugha dzalika Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fala yungkiruhu. Ya, tapi disebutkan setelah Umar itu Utsman radhiyallahu taala anhu. Ya. Wa sahhatir riwayatu an Ali. Nah, Ali sendiri yang mengucapkan. Telah sahih dari Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, khairu hadhil ummah, sebaik-baik umat ini ba'da nabiha, setelah nabinya adalah Abu Bakar, Umar, ya. Nah disebut Utsman. Ya. Yang mengucapkan siapa tadi? Ali bin Abi Thalib. Beliau sebut cuma 2. Abu Bakar, Umar. Kata beliau, walau syi'tu, kalau saya mau, la sammaitu tsalits, saya akan sebut yang ketiga. Beliau tidak sebut. Ini dalil yang mereka pakai. Berarti memang ketika Ali, tidak ada yang kedua, tidak ada yang ketiga dia sebut. Paham ya? Baik. Warawa Abu Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma tala'atis syamsu wala gharabat ba'da nabiyyina wal mursalina ala afdali min Abi Bakar. Ini hadisnya ya dhaif ya, bahkan palsu, maudhu. Tapi maknanya benar, semakna dengan hadis sebelumnya. Kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu dari Nabi SAW, tidaklah matahari terbit ya, dan tidaklah terbenam
setelah nabinya, setelah para nabi dan para rasul, yang paling afdal adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sama kena dengan yang sebelumnya. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa huwa ahaqqu khalqillahi bil khilafati ba'dan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Li fadlihi wa sabiqatihi. Perhatikan, kata beliau, dia itu Abu Bakar As-Siddiq, domirnya kata gantinya kembali kepada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau Abu Bakar As-Siddiq adalah makhluk Allah yang lebih berhak, yang paling berhak khilafah. Jadi khilafah setelah Nabi Muhammad SAW. Ini sepakat ya. Li fadlihi wa sabiqihi wa sabiqatihi. Kenapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kata beliau, karena keutamaannya, wasabiqah, dan terdahulunya dia masuk Islam. Ketika Nabi terutus, manusia yang paling pertama beriman setelah Khadijah dari kalangan wanita Khadijah, dari kalangan laki-laki Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan Nabi SAW ketika dikejar orang-orang Quraisy, yang menemani adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kata Allah dalam surah Taubah ketika Rasul itu, temannya mengatakan, itu Abu Bakar As-Siddiq, ketika Rasul mengatakan kepada temannya, la tahzan, jangan kau sedih, innallaha ma'ana, Allah bersama kami. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Jelasnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Makanya orang Syiah Rafidhah tidak ada surah Taubah itu. Mereka punya mushaf sendiri. Ditanya kenapa tidak ada surah Taubah, karena ada penyebutan Abu Bakar As-Siddiq di dalamnya. Di mana itu? Itu tadi disebutkan. Namanya tidak ada, tapi mereka paham ini Abu Bakar As-Siddiq, karena kisahnya tidak ada yang ingkari kisahnya. Yang mereka dikejar masuk dalam goa. Ya, disebutkan dalam hadis ketika Nabi SAW mengatakan Abu Bakar sudah ketakutan. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, kalau seandainya mereka melihat kaki mereka, kita akan dilihat. Karena orang Quraisy sudah di atas, mereka di dalam goa. Nabi mengatakan, ya Abu Bakar, ma dhannuka bisnain wallahu thalithuhuma. Bagaimana perasaanmu tentang dua orang, Allah yang ketiga. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, la tahzan innallaha ma'ana. Jelas ya? Itu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi wajar kalau beliau mendapatkan keutamaan. Karena keutamaannya dan sabiqah, terdahulunya beliau radhiyallahu anhu, wa taqdimin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu fi shalah. Nah, ini dia. Kenapa beliau yang paling berhak? Karena ada isyarat. Karena Nabi mendahulukan beliau daripada yang lain ketika salat ala jami'is sahabah, di atas seluruh sahabat yang lain. Ini kan isyarat. Jelas? Makanya para ulama berselisih di sini. Apakah Abu Bakar As-Siddiq pengganti Nabi SAW ketika Nabi meninggal, apakah disebutkan dengan nas langsung dari Nabi ataukah hanya isyarat? Bisa dipahami? Paham maksudnya? Sebagian ulama mengatakan nas, mansus dari Nabi, Nabi yang tunjuk langsung ucapannya. Sebagian ulama mengatakan tidak ada nas dari Nabi, hanya isyarat banyak. Salah satu yang disyaratkan oleh mereka, kata para ulama, ini yang disebutkan di sini, bahwa Nabi ketika sakit, ya, beliau ada udzur tidak sholat berjamaah, beliau perintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk mengimami manusia. Ini kan isyarat, ya kan? Isyarat. Kata mereka, tidak ada Nabi mengatakan selesai meninggal Abu Bakar jadi khalifah. Beda ketika Umar ditunjuk langsung oleh Abu Bakar. Setelah saya Umar, sahabat diam semua. Sepakat sahabat di atas itu. Sudah Umar yang menjadi khalifah setelahnya, karena ditunjuk oleh Abu Bakar langsung. Paham? Kalau Nabi SAW apakah menunjuk langsung nas atau isyarat? Nah, ini ada silang pendapat. Dalil kedua, yaitu ketika seorang wanita datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau engkau tidak, esokan hari tidak ada, siapa kami tanya dalam urusan agama? Kata Nabi, tanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kan isyarat. Ya. Dan ini sepakat ya, para sahabat yang lain pun tidak ada. Kenapa Abu Bakar dipilih? Tidak ada. Ya, tidak ada dari mereka hasad. Ya. Karena mereka mengakui keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan ya, masuk Islam ya dengan sebab ya dari taufik, dan setelah taufik dari Allah, masuk Islam beberapa orang sahabat mubasysyirina bil jannah dengan tangan Abu Bakar As-Siddiq. Siapa mereka? Itu Utsman,
Zubair, Tolha, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini sahabat-sahabat yang saya sebutkan tadi masuk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq setelah taufik dari Allah. Setelah taufik dari Allah. Makanya beliau radhiyallahu anhu ya berjasa. Ya. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa ijma'is sahabati ala taqdimihi wa mubaya'atihi. Ini juga sepakat sahabat untuk mendahulukannya. Berarti kalau sepakat sahabat itu apa? Berarti hujjah. Ya, kan 3 dalil kita. Al-Quran, sunnah, ijma'. Al-Quran, sunnah, kesepakatan. Itu kesepakatan sahabat. Kesepakatan. Tentunya kalau mereka sepakat pasti itu ya, sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Ya, maksudnya ketika mereka sepakat ini hujjah al-qati'ah. Hujjah yang pasti kalau mereka sepakat. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, la tajtami' ummati ala dhalalah. Tidak akan sepakat umatku di atas kesesatan. Apa yang kamu pahami dari ucapan Nabi itu? Hah? Berarti ketika mereka sepakat berarti apa? Berarti apa? Saya ulangi. Kenapa kalau antum ditanya, kenapa ini kesepakatan sahabat ini hujjah? Seperti Al-Quran dan Sunnah. Sama hujjah dia. Karena Nabi mengatakan, la tajtami' ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan sepakat, tidak pernah sepakat di atas kebatilan, di atas kesesatan. Apa yang kamu pahami? Berarti, kalau sepakat berarti apa? Berarti benar. Untuk bingung. Kata Allah, famadha ba'dal haqqi la dhalalah. Tidak ada setelah kebenaran pasti kesesatan. Kan cuma 2. Nah, ketika Nabi mengatakan umatku kalau sepakat pasti tidak ada kesesatan. Sebab tidak pernah mereka sepakat di atas kebatilan. Berarti kalau sepakat pasti benar. Allah tidak akan pernah membiarkan mereka sepakat di atas kebatilan. Makanya ketika sahabat salah pasti ada yang menegur. Paham? Nah, makanya dari sinilah jumhurus salaf, kebanyakan para salaf mengatakan bahwa amalan sahabat hujjah. Amalan sahabat hujjah, walaupun ada perselisihan ya, tapi jumhur, mayoritas ulama fikih dan ini dibahas dalam usul fikih, dalam masalah fikih. Ketika ada amalannya sahabat, apakah itu hujjah atau bukan? Hujjah atau bukan? Jelas ya? Ya, tapi ini yang diperselisihkan, perhatikan baik-baik. Ini ilmu penting. Yang diperselisihkan oleh ulama tentang ucapan sahabat atau perbuatan sahabat hujjah atau bukan adalah perbuatan mereka atau ucapan mereka yang tidak ada tempat untuk berjihad, tempat akal untuk berjihad di situ. Maksudnya apa? Kalau ucapan mereka dalam perkara-perkara, walaupun dia tidak sandarkan kepada Nabi SAW, mereka yang mengucapkan, tetapi dilihat dari ucapan itu tidak ada ro'yu, tidak ada tempat untuk berpendapat dengan akal. Contoh, Ibnu Abbas radhiyallahu mengatakan, beliau berkata, beliau tidak sandarkan kepada Nabi, beliau tidak mengatakan sami'tun Nabi SAW, saya dengarkan Nabi, beliau tidak katakan saya ucapkan ini Nabi hadir, tidak. Beliau mengucapkan. Apa kata Ibnu Abbas? Al-kursiyu maudi'ul qadamai rahman. Al-kursiyu maudi'u qadamai rahman. Kursi yang dikatakan wasi'a kursiyu samawati wal ard, kursi Allah melingkup langit dan bumi. Ibnu Abbas mengatakan kursi adalah tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan Ibnu Abbas. Saya tanya, Ibnu Abbas kira-kira mau mengarang seperti ini? Hah? Dari kantongnya? Dari mana kira-kira dengar? Atau dia tiru dapat wahyu, mimpi langsung mengucapkan? Mimpi yang merupakan wahyu adalah mimpinya para rasul. Mimpinya para nabi itu wahyu. Adapun selain nabi mimpinya bukan wahyu. Berarti kira-kira ini Ibnu Abbas dengarkan dari mana? Hah? Perkara kursi ini, kursi gaib loh. Dengar dari mana ini? Pasti Nabi SAW. Ini hukumnya ucapan sahabat, hukumnya marfu kepada Nabi. Ini tidak dibahas, tidak dipersisikan kalau ini. Paham? Ini hujjah. Akidah. Paham? Karena tidak mungkin Ibnu Abbas ucapkan sendiri. Mana mungkin mereka berani
berijtihad dalam perkara gaib. Contoh lain, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, yu'ta bi jahannam yaumil qiyamah, akan didatangkan jahannam pada hari kiamat, wa ma'aha sab'alfi zimam. Jahannam ditarik dengan 70.000 tali kekang. Setiap satu tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Sekarang saya tanya, Ibnu Mas'ud tidak menyadarkan kepada Nabi, beliau tidak mengatakan saya dengarkan Nabi juga, beliau ucapkan. Sekarang saya tanya, beliau berani kira-kira ucapkan seperti dari kantongnya? Pernah lihat neraka? Tidak kan? Berarti ucap dari mana kira-kira ini? Pasti qarinah menunjukkan, tanda-tanda menunjukkan dari Nabi SAW. Makanya hukumnya sampai kepada Nabi. Walaupun dia tidak sandarkan kepada Nabi. Kalau ini tidak ada perselisihan. Nah, yang diperselisihkan tadi adalah ketika amalan mereka, ucapan mereka, ya, yang ada tempat berijtihad di situ. Misalnya Ibnu Umar dinukil beliau takbir, angkat tangan ketika salat jenazah, salat Id. Nah, ini khilaf. Mayoritas mengatakan boleh angkat tangan, disyariatkan karena perbuatan sahabat hujjah. Kenapa? Nah, itu tadi yang saya katakan. Karena ketika mereka berbuat seperti itu, tidak dinukil satu huruf pun dari sahabat yang lain, ada pengingkaran. Karena kalau salah, pasti ada sahabat yang mengingkari. Ketika sahabat tidak ada yang mengingkari, kata mereka berarti seakan-akan sahabat yang lain menerima. Berarti hujjah, kesepakatan. Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu pembahasannya. Ya. Baik. Jadi ketika sahabat radhiyallahu anhu bersepakat ijma' bahwa mendahulukan Abu Bakar dan membayat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi meninggal, langsung mereka bayat Abu Bakar ala sami wa ta'ah. Bayat, dengar dan taat. Ya, dengar dan taat. Orang Arab kalau begini berarti al-rasi wal ain. Maksudnya ya, taat. Jelas ya? Baik. Berarti ini hujjah dalil memang bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu disepakati sahabat. Walam yakunillahu liyajma'ahum ala dhalalatin. Kata Ibnu Qudamah, dan Allah tidak akan mungkin mengumpulkan mereka para sahabat di atas kesesatan. Di atas kesesatan. Kemudian yang kedua, tsumma min ba'dihi Umar. Ya, setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan beliau menjadi khalifah, ya, menjadi khalifah itu karena istakhlafahu Abu Bakar alal ummah faqama bi'a'ba'il khilafah. Karena istakhlafa Abu Bakar yang menunjuk beliau sebagai menjadi khalifah. Dari sini kita melihat, kita mengambil faedah ya dari sirah ini, pelajaran dari sirah, bahwa syariat Islam menunjuk pemimpin negara itu ada beberapa syariat. Pertama adalah penunjukan khalifah sebelumnya. Sebagaimana yang terjadi ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu menunjuk Umar. Ini salah satu cara syariat Islam menentukan pemimpin. Bisa dipahami? Baik. Cara kedua nanti akan kita sebutkan ketika Utsman menjadi khalifah, yaitu menunjuk al-uqala, orang-orang berakal. Dan ini ditunjuk oleh Umar. Termasuk Utsman di situ, Ali juga di situ ditunjuk oleh Umar bin Khattab, Dewan Syuro namanya. Orang-orang yang berakal, tidak semua pungut suara semuanya. Tidak, ditunjuk orang yang berakal. Mereka sepakati tunjuk Utsman. Yang lain sahabat di situ. Ini cara kedua. Ya, penunjukan Dewan Syuro. Itu ketika kisah Utsman radhiyallahu taala anhu. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah itu ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kata beliau, "Tsumma min ba'di Umar li fadlihi wa ahdi Abi Bakar." Karena keutamaannya dan penunjukannya kepada Abu Bakar dari Abu Bakar As-Siddiq. Dari sisi keutamaan memang disebutkan dalam hadits Umar kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Makanya sahabat yang lain juga sepakat membayat Umar setelah itu. Dan memang ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tsumma Utsman radhiyallahu anhu. Utsman setelah itu yang ketiga. Kenapa? Kata beliau, li taqdimi ahli syura lahu. Karena ahlu syura
itu menunjuk beliau, mengedepankan beliau, iya, radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu taala anhu. Iya. Taib. Kata beliau rahimahullah, "Tsumma Ali li fadlihi wa ijma'i ahli asrihi alaihi." Kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Iya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu li fadlihi wa ijma'i ahli asri alaihi, karena keutamaannya, ya, maksudnya keutamaan Ali bin Abi Thalib di atas sahabat yang lain setelah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Makanya ditunjuk ke beliau, sepakat sahabat di situ, walaupun ada satu orang sahabat atau segelintir sahabat yang terlambat membaiat pada waktu itu. Sempat, ya, awalnya tidak menerima, tapi setelah itu mereka sepakat bahwa Ali bin Abi Thalib menjadi khilafah. Jelas ya? Menjadi khalifah. Menjadi khalifah. Kemudian kata beliau setelah itu, wa haula'il khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun. Mereka ini adalah khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun. Mereka ini adalah khilafah ar-rasyidun. Khilafah, khalifah-khalifah Nabi, pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasyidun, yang mendapatkan petunjuk, terbimbing. Al-Mahdiyun, yang mendapatkan hidayah. Alladzina qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fihim, yang Nabi katakan kepada mereka, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, allu 'alaiha bin nawajid. Yang Nabi mengatakan kepada mereka, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Ini hadits Irbad bin Sariyah, riwayat Tirmizi. Itu kisahnya ketika Nabi salat asar bersama sahabat. Setelah itu Nabi berbalik kepada para sahabat, memberikan wasiat, memberikan mau'idhah, ya, memberikan tausiah. Maka sahabat mengatakan seakan-akan ini wasiatnya Nabi atau nasihatnya Nabi, ya, Nabi ingin berpisah. Menyedihkan, menyentuh hati. Sampai kata Irbad bin Sariyah, wajilat minhal qulub wa dharafat minal uyun, menggetarkan hati kami dan mengeluarkan air mata. Maka kata Irbad bin Sariyah, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwaddi'in fa'usina. Ya Rasulullah, nasihatmu ini seakan-akan engkau ingin pergi, maka berilah kami wasiat. Jadi sangkaan mereka Nabi sudah mau mati, karena wasiatnya, nasihatnya sangat menyentuh. Maka wasiat Nabi SAW ini, alaikum bisunnati. Pertama, usikum bitaqwallah. Saya wasiatkan kalian bertakwa kepada Allah. Yang kedua, as-sami' wa ta'ah. Dengar dan taatlah kepada para penguasa kalian. Ulama menjelaskan di situ bahwa setelah bertakwa kepada Allah, wasiat pertama Nabi adalah taat kepada pemerintah. Kata para ulama, ini isyarat dari Nabi SAW bahwa fitnah yang akan paling pertama muncul ini ketika beliau meninggal. Dan ini ternyata betul. Ternyata betul. Fitnah bid'ah yang pertama kali muncul di awal-awal di masa sahabat, fitnah Khawarij, pemberontakan kepada Ali bin Abi Thalib, menggulingkan Ali bin Abi Thalib. Makanya Nabi sudah berikan isyarat, langsung taat dan dengarlah kepada pimpinan kalian. Nah, baru beliau wasiatkan ini, alaikum bisunnati, dan wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku, itu syariatku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Khulafa ar-rasyidin itu 4 tadi. Nah, dari sini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, azannya Utsman ibn Affan, azan kedua di hari Jumat, kata Ibnu Taimiyah masyru', disyariatkan. Ini dalilnya. Zaman Nabi 1 kali azan, zaman Umar, Abu Bakar 1 kali azan, zaman Umar 1 kali azan, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah 2 kali azan. Karena azan pertama beliau melihat orang di pasar masih banyak berjualan, perintahkan lagi azan kedua. Dari itulah azan kedua. Ini ijtihad Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Makanya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, sepakat para salaf bahwa sahabat tidak ada yang terjatuh ke dalam bid'ah. Sepakat salaf bahwa sahabat radhiyallahu anhum tidak ada yang terjatuh dalam bid'ah. Maksudnya ketika ada kekeliruan mereka yang mereka lakukan, itu ijtihad namanya. Salah dapat pahala 1. Paham? Benar dapat pahala 2. Utsman bin Affan ijtihadnya, dan
Walaupun kita katakan yang afdal yang kita lakukan ya 1 kali, tapi kita tidak mengingkari kalau ada yang lakukan 2 adzan. Tidak ada masalah. Tidak perlu kita akan datang ke masjid 2 kali, ada masalah situ deh. Kenapa 2 kali adzannya? Masya Allah. Saya mau sholat di masjid yang 1 kali saja, 2 kali adzan, tidak ada. Jangan. Ya. Tidak ada masalah seperti itu. Beliau juga yang pertama kali ya nulis Al-Quran di mushaf. Ditulis di Al-Quran mushaf. Beliau yang membukukan. Di zaman Utsman bin Affan, ya di tangan Hafsah dibakar, disatukan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu ijtihad Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan itu terpakai sekarang. Yang kita baca alhamdulillah sunnahnya Utsman. Tidak ada yang mengatakan Utsman berbuat bid'ah karena tidak ada di zaman Nabi. Tidak seperti itu. Jelas ya? Baik. Apalagi Al-Khalifah ini yang kata Nabi SAW, ambil sunnahku dan sunnahnya khulafa. Muncul pertanyaan, apakah setelah ucapan Nabi di sini, apakah berarti semua pendapat khalifah pasti benar? Jawabannya tidak. Ya. Inilah termasuk juga penting untuk dibahas. Ya, di sini dijelaskan wasatiyatil ummah. Pertengahannya ahli sunnah dalam masalah sahabat ini nampak di sini. Mereka memuliakan sahabat, mendoakan ridho kepada mereka, ya, tidak mencela sahabat, tidak menyebut mereka kecuali dengan kebaikan, mendoakan para sahabat, mengakui keutamaan sahabat. Tapi ahli sunnah tidak mengkultuskan sahabat, tidak lebih. Jelas? Tidak menganggap sahabat maksum, suci dari dosa, tidak. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu jelas di Mina salat 4 rakaat. Jelas menyelisihi Nabi SAW. Nabi ketika haji tidak pernah 4 rakaat. Semua salat beliau qasar jamak. 2 gabung. Maghrib Isya, Duhur Asar digabung. Sampai kembali ke Madinah. Nah, Utsman bin Affan di zaman menjadi khalifah masih hidup pada waktu itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Utsman menjadi imam 4 rakaat di Mina. Menyelisihi tidak? Menyelisihi Nabi 2 rakaat. Ibnu Mas'ud makmum di belakang ikut 4 rakaat. Beliau ingkari sebelumnya. Beliau ikut. Kemudian setelah sholat ditegur Ibnu Mas'ud. Kamu tadi mengingkari 4 rakaat ini salah. Kamu ikut. Kenapa? Ibnu Mas'ud menegur orang ini. Kata beliau, ya hadza al-khilafu syarru, al-khilafu syarru. Wahai kamu. Saya ikut karena perselisihan itu jelek, perselisihan itu jelek. Maksudnya apa? Ya benar Ibnu Mas'ud. Tapi lihat bagaimana penghormatan beliau kepada Utsman. Tidak ada orang bid'ah ini. Tidak ada kan? Ikut. Jelas ya? Tapi ini sudah rekomendasi dari Nabi bahwa pegang sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Ini isyarat kata para ulama berarti 4 khalifah ini adalah orang yang betul-betul berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Sampai-sampai Nabi gandengkan sunnahnya dan sunnahnya khulafa. Ingat sekali lagi bukan berarti mereka suci dari dosa, suci dari kesalahan. Al-ma'sum man asamahullah. Yang ma'sum kecuali yang Allah jaga. Yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Jelas ya? Iya. Tapi di sini dalil bagi al-khalifah. Kata beliau waqala sallallahu alaihi wasallam al-khilafatu min ba'di 30 sanatan fakana akhiruha khilafata Aliin radhiyallahu anhu. Kata beliau di sini khilafah setelahku, nanti kita hitung sama-sama ya. Khilafah setelahku itu 30 tahun. Saya ulangi, kata Nabi SAW, khilafah setelahku 30 tahun. Dan akhir 30 tahun itu adalah khilafahnya Ali. Betul tidak? Kita hitung. Ya. Khilafah Abu Bakar As-Siddiq itu dari tahun 11 Hijriyah. Tanggal 11 Hijriyah, tahun 22 Hijriyah, Jumadil Akhirah. Ya. Dan berakhir 22 Jumadil Akhirah tahun 11 Hijriyah berakhir di tahun 13 Hijriyah. Berapa tahun? 2. Jadi tahun 11 Hijriyah setelah hijrah masa pemerintah Abu Bakar As-Siddiq berakhir
tahun 13 Hijriah. Bermula dari 13 Rabiul Awal tahun ke-11, berakhir di 22 Jumadil Akhirah tahun ke-13. Jumlahnya semua 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan. Khilafah Umar. Khilafah Umar bermula dari 23 Jumadil Akhirah tahun 13 Hijriah, berakhir tanggal 26 Zulhijjah tahun 23 Hijriah. 23 Hijriah. Di tahun ke-13 dan 23. Berakhir 23. Tahun ke-13 Hijriah, berakhir 23. Berarti 10 tahun 6 bulan. Sudah berapa itu? Sudah berapa semua? 12. Tambah bulannya hampir 13. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bermula dari 1 Muharram tahun 24 Hijriah, berakhir pada tanggal 18 Zulhijjah pada tahun 35 Hijriah. Beliau yang paling lama, 12 tahun, kurang 2 hari. Tambah sebelumnya. Sudah 3 ya? Ya. Khilafah Ali radhiyallahu anhu bermula pada tahun 35 Hijriah, di Zulhijjah tahun 35 Hijriah, berakhir 19 Ramadan tahun 40 Hijriah. Jumlahnya semua 4 tahun 9 bulan, udah sampai 5 tahun. Di jumlah semua 29 tahun 6 bulan 4 hari. Persis sebagaimana Nabi katakan, khilafah setelahku 30 tahun, kurang sedikit. 29 tahun 6 bulan 4 hari. Khilafah 4 masa kepemimpinan 4 khalifah ini. Persis sebagaimana ucapan Nabi 30 tahun. Itu dianggap 30 tahun dibulatkan. Dan itu syai'un yasir yu'fa. Sesuatu yang sedikit dimaafkan. Dan itu dimaklumi dalam bahasa Arab. Nawawi Arba'in. Nawawi 40 kan? Haditsnya 42. Dia namakan kitab Arba'in 40 hadits. Diperiksa bukunya, haditsnya 42. Kenapa? 2 itu dimaafkan. Dia nggak 40. Itu biasa. Paham? Kata Nabi SAW 30 tahun. Semua tahun masa pemerintahan khilafah setelah 4 orang. Di jumlah hampir 30 tahun. Kurang bulan saja. Jelas ya? Nah, ini tanda-tanda kenabian sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. 30 tahun. Dan itu haditsnya sahih ya, yang Nabi mengatakan khilafah setelahku 30 tahun. Itu disahihkan oleh para ulama. Baik. Kita cukupkan dulu ya, wallahu a'lam. Nanti setelahnya kita lanjutkan. Masih Isya. Yang pertanyaan tentang Natal ini ya. Saya bekerja di bisnis kuliner. Saya membuat promo di hari-hari besar nasional. Pertanyaan saya, bolehkah seorang muslim membuat promo hari Natal tanpa meyakini hari tersebut mohon pencerahannya? Bentuk ta'awun, ya tidak meyakini betul. Ya, tapi ada bentuk ta'awun, ada bentuk turut bergembira di situ karena dia ambil keuntungan di situ, berarti iya sedikit banyaknya ada di dalam untung ada Natal ya. Jangan sampai nanti ada ucapan Natal berkah hanya itu, sekarang ada Jumat berkah. Masya Allah. Ini yang perlu juga diluruskan pemahaman sebagian kawan-kawan yang mengkhususkan sedekah di hari Jumat. Tidak ada dalil mengkhususkan sedekah di hari Jumat. Setiap hari kata Nabi SAW, tidaklah seorang itu bangun di pagi hari kecuali malaikat itu turun dan mendoakan doa orang, Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak ganti dari harta mereka. Malaikat yang satu mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafa.
Ya Allah, berikanlah orang-orang yang tidak berinfak, bersedekah, itu kebinasaan, kehancuran pada hartanya. Ini setiap hari. Tidak ada khusus di hari Jumat. Paham maksudnya? Tidak ada dalil khusus di hari Jumat. Kapan pun sedekah itu. Tidak ada dalil khusus di hari Jumat. Yang banyak dibuat, ini banyak tanyakan sebenarnya. Rata-rata yang ada poster. Posternya apa? Ucapan Ibnu Taimiyah, ucapan Ibnu Qayyim yang dia katakan guru saya Ibnu Taimiyah itu tidaklah keluar di hari Jumat kecuali berinfak, bersedekah. Ini pendapat Ibnu Taimiyah. Bagi dirinya, dia menganggap bahwa hari Jumat afdol karena lebih afdol sedekah karena hari Jumat adalah hari yang afdol daripada 6 hari yang lain. Itu menurut beliau. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau hari Jumat adalah hari yang lebih afdol daripada 6 hari yang lainnya, kenapa cuma sedekah saja? Tak kalah semua. Zikir, apa semua. Semuanya, dari pagi beribadah. Sebagaimana i'tikaf 10 hari terakhir. Kenapa tidak seperti itu? Maksudnya ya, ditinggikannya keutamaan hari Jumat bukan berarti menunjukkan dilipat gandakan pahala di situ. Lain permasalahannya. Beda dengan Ramadan, beda dengan Lailatul Qadar, beda dengan 10 terakhir. Ini jelas nas dari Nabi bahwa 10 terakhir, iya, Nabi mengikat sarungnya kuat-kuat, tinggal di masjid yang beliau tidak lakukan di awal Ramadan. Ini kan jelas berarti 10 Ramadan lebih afdal daripada malam Ramadan yang lain. Berarti dilipat gandakan pahala di situ. Nah, hari Jumat tidak ada dalil dilipat gandakan pahala sehingga khusus di hari Jumat bersedekah. Makanya banyak nasi-nasi kotak hari Jumat saja. Sampai sekarang ada fatwa Syekh Ubaid Al-Jabiri, Sautiyah, Saud. Jangan meyakini bahwa hari Jumat khusus sedekah. Sedekah kapan saja. Ingatnya saya bukan menggembos, bukan. Silahkan bersedekah, sedekah khair, masya Allah kebaikan antum berpahala dilipat gandakan. Hanya Allah yang tahu. Mallahu bi alim tentang kelipatan ganda pahala antum dalam bersedekah. Silahkan. Hanya yang saya khawatirkan keyakinan ini. Khusus di hari Jumat, seakan-akan di hari Jumat itu dilipat gandakan pahala sedekah khusus. Itu yang ya tapi ya sudah menjadi kebiasaan kita ya hari Jumat. Ya, hari Jumat. Tidak ada masalah. Kalau menjadi kebiasaan, hanya yang butuh dirubah keyakinan kita. Saya Ustaz memang hari Jumat yang bagus, yang ada waktu di kesempatan, yang orang situ banyak orang miskin, tidak ada masalah, silahkan. Ya kan kalau perbuatan tanpa meyakini tidak ada masalah. Sedekah juga di Senin, Kamis, puasa Senin, Kamis bisa, begitu kan? Nah ini kita kembali ke pertanyaannya, ini tidak boleh. Ini bentuk ta'awun di sini. Ya, kita ikhwan bergembira ada waktunya. Allah perintahkan, kul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, kul, katakan Muhammad, dengan keutamaan Allah dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan itulah kalian bergembira. Jelas? Ada pembuktiannya, ada aplikasinya, ada. Salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha, Nabi memerintahkan wanita-wanita al-awatik, kata Ummu Atiyah radhiyallahu anha, amaruna Rasul sallallahu alaihi wasallam an-nakhruj wal awatik wal huyat. Kata Ummu Atiyah radhiyallahu anha, Nabi memerintahkan kami perempuan keluar. Al-awatik, tahu awatik? Perempuan yang dipingit, enggak pernah keluar. Yang kedua, al-huyat, wanita haid, pasti tidak sholat. Nabi perintahkan keluar. Kenapa? Agar mereka melihat kegembiraan kaum muslimin, nampak syiar Islam, mereka pun bergembira. Qul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Bukan justru di hari-hari orang kafir kita bergembira. Ada waktunya. Hari kita ada. Di situ bergembira orang. Mau habis uangmu di situ, ke situ semua. Hari makan dan minum di situ sudah. Mau kasih makan orang, mau senang-senang bergembira, selama tidak masuk ke taraf berlebihan, faddalu. Gembira di situ. Menampakkan syiar. Jelas? Apalagi sudah berpuasa bulan Ramadan, menahan lapar dan haus. Iya, di hari Id, iya, bergembira. Nah, kalau mau bikin promo di situ, silahkan.
Ya kan? Promo lebaran, Masya Allah, gembira orang. Wah, antum, ini saya kasih ilmu ya. Pedagang di situ, jangan lihat promonya saja. Jangan antum niatkan memudahkan kaum muslimin dalam beli baju baru. Dapat bagian antum pahala. Ya kan? Antum turunkan harganya walaupun berapa persen, diskon 5%, 10%. Dengan niat agar kaum muslimin bergembira mendapatkan kemudahan dalam membeli baju mereka pakai lebaran, dapat pahala antum. Kata Nabi SAW, rahimallahu abdan samhan idza ba'a samhan idza ishtara. Ini bagi pedagang. Kata Nabi SAW, Allah merahmati seorang hamba yang pemurah ketika menawar dan pemurah ketika menjual. Kalau pemurah ketika menjual jelas, jangan terlalu mahal. Pemurah ketika membeli, jangan menawar seperti membunuh penjual. Iya kan? Ada juga orang menawar dari, saya bilang, betul-betul. Jangan dia saja mau dirahmati, rahmati juga penjual. Ini butuh makan dan istrinya juga butuh hidup. Kan begitu kan? Nah, makanya ada pemurah ketika menjual, pemurah ketika membeli. Jangan tawar boy dari turun ke bawah lebih dari 100%, 50% turun jauh, ya. Sampai menangis penjualnya. Sama pemurah. Baik. Jadi ini enggak, jangan buat seperti itu. Ya. Kan kalau perlu tutup, ya jangan. Nah sekarang kita bukan cuma yang pembuat seperti ini, kita yang belanja. Ustaz ada banyak ditanyakan, Ustaz sana ada promo-promo banyak Ustaz. Jawabannya kalau memang kita butuh dan tempat kebiasaan kita belanja di situ. Mau Natal tidak Natal kita belanja bulanan di situ. Misalnya ada market tertentu kita tiap bulan atau tiap pekan belanja di situ. Kita datang, kita butuh barangnya, ada promonya, tidak ada masalah. Kan begitu. Karena memang kita butuh barangnya. Dia mau promo mau tidak, tetap saya beli. Ya, justru ada promo ya, ini cuma ikut saja. Kaidahnya ya juz tab'an malah juz istiqlalan. Boleh mengikut, ya, kok dia tidak boleh bersendirian. Itu kaidahnya. Maksudnya promonya ini ikut saja. Saya datang memang beli butuh barang, promonya ikut. Ada promo atau tidak, tetap saya belanja. Ini tidak ada masalah. Tapi tidak pernah belanja. Ya ada promo di sana. Buka pintu sudah. Natal di situ. Belanja di situ? Jangan. Jelas ya? Dia tidak butuh barang. Memang datang mulai promo, mengambil manfaat di situ. Itu jangan ya. Itu beda hukumnya. Allahu a'lam bishawab. Apakah di zaman fatrah itu tidak ada nabi atau umat di zaman itu berada di dua kenabian? Dan betulkah orang tua nabi di neraka? Masya Allah. Pertanyaan pertama fatrah. Fatrah ini tidak ada zaman, tidak ada nabi terutus. Itu ada zaman fatrah. Dan ini ada haditsnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan selainnya dari sahabat, dan disahihkan haditsnya bahwa orang-orang yang hidup di zaman fatrah ada 3 golongan orang yang diuji pertanyaan pada hari kiamat. Jadi dia berada di Al-A'raf. Apa itu Al-A'raf? Dalam Al-Quran ya, surah Al-A'raf. Dalam Al-A'raf itu antara surga dan neraka. Ya, mereka ini diberi ujian. Siapa mereka ini? Yang pertama dalam hadits, orang hidup di zaman fatrah, tidak ada nabi diutus. Yang kedua orang gila. Yang ketiga orang yang terangkat, orang yang lemah akal. Maksudnya orang lemot, orang yang salah-salah lah gitu. Ya. Kalau tidak salah ingat itu. 3. Ini ditanya. Kalau benar menjawab sudah dalam surga. Jelas ya? Ya, karena memang Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan menyiksa sampai ada Rasul kami utus. Berarti kalau ada Rasul diutus, memang ada hujah di hadapan Allah nanti bahwa saya tidak tahu ini dan itu dan seterusnya, ada Rasul diutus. Nah, merentet dari pembahasan itu, pintar ini menanya tentang orang tua Nabi. Nah, orang tua Nabi. Bukan saya yang menjawab, bukan kita yang jawab, Nabi yang menjawabnya. Ya, datang orang, ya Rasulullah di mana bapakku? Kata Nabi SAW, inna abaka wa abi finnar. Nabi yang jawab, bapakmu dan bapakku dalam neraka. Jelas ya?
hikmah di situ, banyak hikmahnya. Tapi ya saudara kita sebagian kaum muslimin, bahkan sebagian juga dengan alasan ingin, katanya Nabi lahir dari darah yang suci, banyak, ya, yang kita hargai itu kebaikan, maksudnya niat baik. Tapi niat baik bukan berarti memalingkan nas, bukan. Nabi yang katakan seperti itu, kita mau kepalingkan di mana lagi? Nabi katakan bapakmu dan bapakmu dalam neraka, tanpa mengurangi kemuliaan Nabi, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Nabi, tanpa mengurangi itu. Jelas? Mereka paling oh ini maksudnya banyak lah, paling ini maknanya itu, maknanya ini. Jelas ya? Baik. Dengan alasan katanya juga Nabi bapaknya hidup di zaman fatrah. Berarti dia butuh dalil itu kalau zaman Nabi zaman fatrah. Butuh dalil. Ketika Nabi mengatakan di neraka berarti bukan di zaman fatrah. Zaman fatrah itu tidak dihitungkan neraka surga. Ditanya pada hari kiamat, itu zaman orang itu zaman fatrah tidak ada Nabi terutus. Wallahu a'lam bishawab. Saya ingin pulang dari rumah mertua. Saya salaman dan cium tangannya. Dan kebetulan mertua saya lagi baring-baring. Tak mau saya salaman dan mencium tangannya dalam keadaan posisi membungkuk. Bagaimana hukumnya? Ya, pertama, hukum mencium tangan itu boleh ya, tidak ada masalah. Itu adat. Adat istiadat itu selama tidak bertentangan dengan agama, boleh. Kalau kita Indonesia cium tangan, orang Arab cium jidat. Di Yaman itu kita siksa di Yaman, kita lihat saksikan di Yaman, dia itu kalau anak kecil sama orang tua yang kecium tangannya anaknya kecil. Biar bukan anaknya, lihat anak kecil di jalan, assalamualaikum kayak hal ya walad, ambil tangannya, terbalik. Itu adat mereka. Nah, kalau orang tua cium jidatnya, itu bentuk penghormatan. Dan masalah itu adat istiadat. Kebiasaan negara, tempat berbeda. Selama ingat, tidak ada bertentangan dengan syariat. Jelas? Ya, cium tangan boleh apa-apa. Nah, tapi kalau misalnya dia memang sedang tidur, tidak ada masalah cium. Adapun memang ya kan harus membungkuk. Bagaimana jangan tarik. Marah orang tua sudah tua. Iya. Kami harus seperti itu. Nah, caranya duduk di dekatnya, ambil tangannya, cium, salam, jalan, tidak ada masalah. Memang yang dilarang itu bentuk ruku ya, tunduk itu dilarang. Sebagaimana Nabi larang para sahabat ketika mereka berdiri. Mereka sedang duduk, Nabi datang, mereka berdiri. Nabi tegur keras mereka. Ya, karena kata Nabi SAW, kalian melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Romawi pada raja-raja mereka. Nabi tidak mau. Karena berdiri itu bentuk pemuliaan hanya kepada Allah. Makanya gerakan-gerakan sholat berdiri, ruku, sujud, menunduk. Iya. Kita tidak boleh tunduk kepada orang. Boleh. Ya. Tunduk, merendah. Itu gerakan sholat untuk Allah. Hanya Allah yang kita tunduk kepadanya. Hanya Allah. Manusia kita sama di depan Allah. Adapun bentuk kehormatan kan tidak harus tunduk. Begitu kan? Misalnya ya kalau Makassar. Orang tua lagi duduk. Ya, jangan jontung lewat. Ada tabe-tabe. Antum injak mereka ini, kurang ajar ini. Belajar di mana ini? Nggak ada adabnya. Lewat. Ya, bilang tabe. Tabe kan itu artinya permisi kan? Kemarin beberapa hari lalu ada yang japri, Ustaz, apa hukum tabe? Saya bilang, tidak apa-apa, Ji. Tabe itu kan bahasa, artinya permisi. Bilang saja tabe, tidak ada masalah. Ya, tangannya di depan begini, tidak ada masalah. Langsung menunduk. Ya, tabe-tabe, tidak ada masalah itu. Jangan juga los jalan, diinjak-injak, langkah. Ya, orang tuh bilang, apa ini? Bilang belajar di mana ini? Oh, begitu diajar di sana ya. Nah, nanti fitnah lagi. Ya, kita tunjukkan kepada mereka akhlak yang baik tanpa melanggar syariat. Itu namanya mudahana ya. Kalau memperlihatkan kepada orang agar diikuti dan melakukan yang tidak diperbolehkan, itu namanya mudahana. Tidak ada mudahana dalam syariat. Tidak ada mudahana. Mudahana itu melakukan hal yang dilarang agar orang simpati. Ya, agar orang simpati itu mudahana, tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alhamdulillahi rabbil alamin.